Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Muhammad Dian Fadilah dengan NIM 24073058. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Ekonomi Teknik yang diampu oleh dosen Bu Milana ST MSc PhD. Di video ini saya akan membahas materi dengan cara yang mudah dan insya Allah mudah untuk dipahami. Nah, di video kali ini saya akan membahas mengenai analisis ekonomi teknik menggunakan present worth dan annual cash flow. Nah, sebelum kita masuk ke materinya lebih lanjut, alangkah lebih baiknya kita mengetahui dulu apa sih itu present worth dan annual cash flow, supaya nantinya kita lebih mudah untuk memahami studi-studi kasus yang akan kita bahas. Nah, present worth analysis adalah cara menghitung nilai uang saat ini dari keuntungan atau biaya yang akan terjadi di masa depan. Nilai uang sekarang dianggap lebih berharga karena adanya bunga dan inflasi. Misalnya, seseorang ingin membuka bengkel dan memperkirakan akan mendapat uang sebesar 100 juta dalam 5 tahun. Jika dihitung dengan bunga 10%, nilai uang tersebut sekarang hanya sekitar 62 juta. Analisis ini membantu menilai apakah usaha bengkel layak dijalankan berdasarkan nilai uang saat ini. Sedangkan annual cash flow analysis digunakan untuk menghitung rata-rata keuntungan atau biaya usaha setiap tahun. Misalnya, usaha bengkel menghasilkan total keuntungan 250 juta dalam 5 tahun. Berarti rata-rata keuntungannya sebesar 50 juta per tahun. Analisis ini membantu pemilik usaha melihat seberapa besar pendapatan tahunan dan kestabilan keuntungan dari usahanya. Nah, langsung saja kita masuk ke studi kasusnya. Sebuah bengkel yang akan dibuka membutuhkan mesin dan peralatan dengan biaya investasi sebesar 240 juta. Biaya operasional diperkirakan 24 juta. Biaya maintenance diperkirakan 58 juta pada tahun pertama dan meningkat sebesar 750.000 setiap tahunnya. Pendapatan diharapkan sebesar 758 juta setiap tahunnya. Pada tahun kelima dilakukan overhaul yang menghabiskan biaya sebesar 58 juta. Tahun ke-7 dan ke-14 diperoleh lamsam sebesar 150 juta. Investasi ini diperkirakan dapat berjalan selama 20 tahun. Dengan perkiraan pada akhir investasi nilai sisa dari mesin dan peralatan bernilai 60 juta. Dan tingkat suku bunganya adalah 6%. Gunakan present worth analysis dan juga annual cash flow analysis untuk menilai kelayakan investasi tersebut. Dari studi kasus yang kita bahas tadi dapat diketahui bahwa I atau investasinya sebesar 240 juta AC atau biaya operasional sebesar 24 juta AM atau biaya maintenance sebesar 58 juta GM, yaitu kenaikan dari biaya maintenance setiap tahunnya 750.000, dan AB yaitu biaya pendapatan setiap tahunnya sebesar 758 juta. OV5 atau overhaul pada tahun kelima sebesar 58 juta. LS7 atau lamsam pada tahun ke-7 sebesar 150 juta. LS14 ataupun lamsam pada tahun ke-14 sebesar 150 juta. SV ataupun keuntungan di akhir tahunnya atau biaya sisa yaitu 60 juta. N yaitu lama waktu investasi 20 tahun, dan I yaitu bunga dalam investasi tersebut sebesar 6%. Nah, sebelumnya kita sudah mengetahui ini apa-apa saja sih yang diketahui dalam studi kasus tersebut. Nah, itu saja tidak cukup teman-teman. Kita juga harus mengetahui apa-apa sih yang ditanya dalam studi kasus tersebut supaya kita dapat menyelesaikan studi kasus tersebut sesuai dengan yang diinginkan. Nah, di dalam studi kasus tersebut ditanya PW ataupun present worth analysis dan juga AE ataupun annual cash flow analysis. Nah, selanjutnya kita akan menjawab studi kasus tersebut. Langkah-langkahnya yang pertama adalah kita harus membuat diagram arus kas terlebih dahulu supaya nantinya ketika kita menggunakan formula-formula seperti formula sederhana maupun formula lengkap, kita akan
mudah dalam memasukkan angka-angkanya. Nah, yang pertama pada titik 0 di sini terdapat biaya investasi sebesar 240 juta. Nah, kenapa biaya investasi ini diletakkan pada titik 0? Karena investasi dilakukan sebelum seseorang membuka usaha. Nah, investasi ini adalah biaya awal supaya kita bisa menjalankan usaha-usaha kita. Nah, makanya diletakkan pada titik 0. Nah, pada titik 1 terdapat AC ataupun biaya operasional sebesar 24 juta. Dan juga AM yaitu biaya maintenance sebesar 58 juta. Di mana AM tersebut nantinya akan meningkat setiap tahunnya. Itu GM sebesar 750 juta. Nah, AC dan AM tersebut panahnya menunjukkan ke arah ke bawah. Kenapa? Karena biaya operasional dan biaya maintenance tersebut adalah uang yang harus kita keluarkan, bukan uang pemasukan. Makanya di sini kita seperti mendapatkan kerugian, makanya panahnya menunjukkan arah ke bawah. Dan pada tahun kelima terdapat overhaul sebesar 58 juta. Overhaul tersebut juga biaya yang harus kita keluarkan. Nah, untuk panah yang menunjukkan arah ke atas, di sini terdapat AB ataupun biaya perkiraan pendapatan setiap tahunnya sebesar 758 juta. Dan juga ada lamsam pada tahun ke-7 sebesar 150 juta dan lamsam pada tahun ke-14 sebesar 150 juta. Nah, di akhir tahun nanti terdapat uang sisa dari peralatan ataupun mesin, itu SP sebesar 60 juta. Nah, di sini kita bunganya adalah 6%. Present work analysis. Nah, di sini kita akan menggunakan present work analysis terlebih dahulu. Langkah-langkah pertama itu membuat formula sederhananya. PW sama dengan min I atau biaya investasi. Kenapa min? Karena biaya investasi tersebut adalah uang yang akan dikeluarkan dan arah panah di diagram Roskas menunjukkan arah ke bawah, yaitu menandakan bahwa uang yang harus dikeluarkan, dikurang AC yaitu biaya operasional, dikurang AM biaya maintenance, dikurang GM yaitu peningkatan dari biaya maintenance setiap tahunnya, ditambah dengan AB yaitu perkiraan keuntungan setiap tahunnya, dikurang OH5 yaitu overhaul pada tahun ke-5, ditambah LS7 lamsam pada tahun ke-7, ditambah LS14 lamsam pada tahun ke-14, ditambah dengan SP. Kemudian kita masuk ke formula lengkapnya. PW sama dengan min I dikurang AC. Nah, di sini kita mulai masukkan rumus lengkapnya. Jadi kita kan akan membuatnya ke present work. Jadi kita masukkan rumus present work pada A. Buka kurung P per A dalam I dalam N tertentu, tutup kurung, dikurang dengan AM. Di sini masih sama. A yaitu buka kurung P per A dikurang dalam I dalam N tertentu, tutup kurung, dikurang GM. Nah, di sini kan G. Jadi kita ubah G ini ke present work. Kita masukkan juga rumusnya. Buka kurung P per G dalam I dalam N tertentu, tutup kurung, ditambah dengan AB. Ini masih sama, kita ubah ke P, buka kurung P per A dalam I dalam N tertentu, dikurang dengan OH5. Nah, OH di sini menunjukkan uang yang akan datang. Nah, untuk itu yaitu F. Jadi kita ubah ke P. Kita masukkan rumusnya. Buka kurung P per F dalam I dalam N 5. Karena di sini jumlah tahunnya sudah diketahui yaitu pada tahun ke-5. Tutup kurung ditambah dengan LS7. Itu lamsam pada tahun ke-7. Masih sama juga menggunakan rumus buka kurung P per F dalam I dalam N7. Tutup kurung ditambah LS14. Itu lamsam pada tahun ke-14. Buka kurung P per F dalam I dalam N14. Tutup kurung ditambah dengan SV. Buka kurung P per F dalam I dalam N tertentu, tutup kurung. Nah, selanjutnya kita akan melakukan perhitungan. PW sama dengan min 240 juta dikurang 24 juta, buka kurung P per A
pada bunga 6% pada tahun ke-20 tutup kurung dikurang 58 juta buka kurung P per A pada bunga 6% pada tahun ke-20 tutup kurung dikurang 0,75 juta buka kurung A per G pada bunga 6% pada tahun ke-20 tutup kurung tambah 758 juta buka kurung P per A pada bunga 6% pada tahun ke-20 tutup kurung dikurang 58 juta buka kurung P per F pada bunga 6% pada tahun ke-5 tutup kurung ditambah 150 juta buka kurung P per F pada bunga 6% pada tahun ke-7 tutup kurung ditambah 150 juta buka kurung P per F pada bunga 6% pada tahun ke-14 tutup kurung ditambah 60 juta buka kurung P per F pada bunga 6% pada tahun ke-20. Kemudian kita cari dalam kurung tersebut, kita cari nilainya pada tabel bunga. Setelah kita menemukan nilai-nilainya, kita masukkan lagi PW sama dengan min 240 juta dikurang 24 juta dikali 11,470 dan dikurang 58 juta dikali 11,470 dikurang 0,75 juta dikali 7,605 ditambah 758 juta dikali 11,470 dikurang 58 juta dikali 0,7473 ditambah 150 juta dikali 0,6651 ditambah 150 juta dikali 0,4423 ditambah 60 juta dikali 0,3118. Setelah dikali semua, kita masukkan lagi PW sama dengan min 240 juta dikurang 275,28 juta dikurang 665,26 juta dikurang 5,70375 juta ditambah 8.694,26 juta dikurang 43,3434 juta ditambah 99,765 juta ditambah 66,345 juta ditambah 18,708 juta. Setelah kita melakukan pengurangan dan penjumlahan, maka dapatkan hasil PW sama dengan 7.649,49085 juta. Nah, kesimpulannya, jadi hasil analisis menunjukkan nilai present worth ataupun PW sama dengan 7.649,49085 juta pada bunga 6%, sehingga investasi pembukaan bengkel ini layak dan menguntungkan seperti yang diharapkan karena nilai PW lebih besar daripada nol. B. Annual Cash Flow Analysis. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan Annual Cash Flow Analysis. Untuk langkah pertama masih sama, kita harus membuat formula sederhananya. Formula sederhananya juga masih sama, AE sama dengan min I dikurang AC dikurang AM dikurang GM ditambah AB dikurang OH5 ditambah LS7 ditambah LS14 ditambah SV. Kemudian kita buat formula lengkapnya. Untuk formula lengkap mungkin agak sedikit berbeda ya teman-teman. Langsung saja AE sama dengan min I buka kurung, kita masukkan rumus A-nya A per P, dalam I dalam M tutup kurung dikurang AC. Nah, AC di sini sudah dalam bentuk anual. Jadi tidak perlu kita apa-apakan lagi, dikurang AM, begitu juga dengan AM dikurang GM. Kemudian kita masukkan rumus A-nya buka kurung A per G dalam I dalam N tutup kurung ditambah AB dikurang OH5. Nah, di sini OH tersebut menunjukkan uang pada tahun kelima. Untuk itu kita harus mengubahnya atau mengkonversikannya ke dalam uang saat ini. Kita bawa dulu ke tahun pertama, yaitu buka kurung P per F dalam I dalam N tutup kurung. Nah, kemudian ketika kita sudah mendapatkan nilai P-nya, nilai saat ini, baru kita cari nilai anualnya. Kita masukkan rumusnya dikali dengan A per P dalam I dalam N tutup kurung ditambah dengan LS7. Untuk LS7 ini juga sama seperti OH5 buka kurung P per F dalam I dalam N tutup kurung dikali dengan buka kurung A per P dalam I dalam N tutup kurung ditambah
LS14. LS14 ini juga sama dengan LS7 dan 5. Buka kurung P per F dalam I dalam N tutup kurung dikali buka kurung A per P dalam I dalam N tutup kurung ditambah SV buka kurung A per F dalam I dalam N. Nah, langsung saja kita masuk ke perhitungannya ya teman-teman. AE sama dengan min 240 juta dikali A per P pada bunga 6% pada tahun ke-20 tutup kurung dikurang 24 juta dikurang 58 juta dikurang 0,75 juta dikali buka kurung A per G pada bunga 6% pada tahun ke-20 tutup kurung ditambah 758 juta dikurang 58 juta dikali buka kurung P per F pada bunga 6% pada tahun ke-5 tutup kurung dikali buka kurung A per P pada bunga 6% pada tahun ke-20 tutup kurung ditambah 150 juta dikali buka kurung P per F pada bunga 6% pada tahun ke-7 tutup kurung dikali buka kurung A per P pada bunga 6% pada tahun ke-20 tutup kurung tambah 150 juta buka kurung P per F pada bunga 6% pada tahun ke-14 tutup kurung dikali buka kurung A per P pada bunga 6% pada tahun ke-20 tutup kurung ditambah 60 juta dikali buka kurung A per F pada bunga 6% pada tahun ke-20. Selanjutnya kita memasukkan angka-angka yang dalam kurung tersebut kita cari pada tabel bunga. Setelah itu lanjut lagi ke AE sama dengan min 240 juta dikali 0,0872 dikurang 24 juta dikurang 58 juta dikurang 0,75 juta dikali 7,605 ditambah 758 juta dikurang 58 juta dikali 0,743 dikali 0,0872 ditambah 150 juta dikali 0,6651 dikali 0,0872 ditambah 150 juta dikali 0,4423 dikali 0,0872 ditambah 60 juta dikali 0,0272. Kemudian kita kalikan. Setelah itu kita lanjut lagi. AE sama dengan min 20,928 juta dikurang 24 juta dikurang 58 juta dikurang 5,70375 juta ditambah 758 juta dikurang 3,77954448 juta ditambah 8,699508 juta ditambah 5,785284 juta ditambah 1,632 juta. Setelah kita lakukan penjumlahan dan pengurangan, kita mendapatkan hasil untuk nilai AE sama dengan 703,56149,752 juta. Nah, kesimpulannya, jadi hasil analisis menunjukkan bahwa nilai AE sama dengan 703,56149,752 juta pada bunga 6%. Maka AE lebih besar pada 6 sehingga layak dan menguntungkan. Demikianlah penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai tugas besar mata kuliah Ekonomi Teknik. Semoga penjelasan ini dapat menambah pemahaman kita tentang materi yang telah dibahas. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.